Prinsipnya dari sisi prinsip-prinsip suaranya itu adalah itunya delta wave atau alpha wave gitu ya. Kalau untuk learning itu biasanya kita pakai alpha wave, kalau kita untuk tenang itu theta atau delta. Jadi kalau ritmenya itu. Jadi kalau agak kita pengen meningkatkan produktivitas, lagi di kantor, lagi di kampus, mau belajar tuh pakai yang beatnya agak cepat. REM sleep-nya berapa atau tidur dalamnya berapa persen, dalam berapa jam tidur gitu ya. Dan usahakan sih memang kalau bisa sih REM sleep atau deep sleep itu kalau bisa di sekitar 4 jam ke atas. Gitu. Aktivitas mental juga misalnya ada lah di situ kita dimarahin bos lah segala macam gitu ya? itu terjadi tuh seperti itu sampah-sampah biologis itu terjadi dan itu kayak semacam daur ulang lah, dibersihkan itu saat tidur itu. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah insomnia gitu ya. Aduh, kayaknya nggak bisa tidur sebentar aja langsung bikin status insomnia. Nah, sebenarnya gangguan tidur seperti apa sih yang bisa dikategorikan insomnia? Atau sebenarnya ada banyak gangguan tidur yang bukan cuma istilahnya insomnia aja gitu. Dan ini bisa istilahnya disebabkan oleh berbagai faktor. Bahkan kalau tidak ditangani dengan tepat bisa mengarah pada gangguan kesehatan serius. Ini akan menjadi topik kita hari ini. Namun sebelum itu kita akan bahas dulu beberapa mitos atau fakta seputar otak. Yang pertama adalah musik klasik bisa meningkatkan kinerja otak. Kayaknya sering ya kalau kita melihat ibu-ibu hamil atau mungkin yang baru melahirkan mendengarkan musik klasik untuk si calon janinnya, si calon bayinya ataupun mungkin bayinya yang baru lahir. Karena dipercaya ini bisa meningkatkan kinerja otaknya agar lebih baik. Apakah hanya musik klasik atau memang ada satu hal yang magis di dalamnya yang gelombangnya bisa membuat kinerja otak bayi atau kinerja otak manusia menjadi lebih baik gitu ya? Atau sebenarnya beragam musik bisa menstimulan otak agar bisa bekerja lebih baik? Ini mitos atau fakta, nanti kita akan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah menatap foto pria tampan bermanfaat untuk otak. Nah, akhir-akhir ini ada banyak sekali ya kita lihat berseliweran gitu di media sosial untuk fakta ini gitu. Tapi benar atau enggak sih sebenarnya? Ada juga yang dilakukan penelitian dari 58 mahasiswi yang melihat foto pria tampan dengan foto pria yang biasa saja. Ternyata mahasiswi yang melihat foto pria tampan ini ternyata bisa mengingat lebih banyak hal dibandingkan yang melihat foto pria biasa saja. Tapi kan tampan itu relatif gitu ya. Nah, ini coba kita tanyakan, ini mitos atau fakta sebenarnya ya. Oke, setelah jeda gitu ya. Oke, selanjutnya adalah sering begadang bisa menyebabkan fungsi otak menurun. Kalau kita bicara tentang tidur, idealnya kan 7-8 jam. Tapi akhir-akhir ini kayaknya dengan aktivitas yang begitu padat, lalu mobilitas juga kian menyiksa sih sebenarnya, bukan cuma menyita ya. Lalu pikiran juga banyak sekali, walaupun sudah di tempat tidur, kok nggak bisa tidur ya? Akhirnya banyak banget waktu yang harusnya bisa kita gunakan untuk tidur, nggak kita gunakan dengan maksimal. Akhirnya ini bisa berdampak nih pada kualitas dan kuantitas tidur kita. Nah, benar nggak sih kalau kita sering begadang, akhirnya kualitas otak kita juga menurun? Ini mitos atau fakta, nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya. Menulis dengan tinta biru dapat meningkatkan daya ingat. Benar atau enggak ya? Aduh, kalau kita lihat kayaknya justru kan tinta hitam tuh jadi tinta yang wajib ya. Kalau ternyata tinta biru bisa meningkatkan daya ingat, sayang banget ya. Banyak siswa atau mahasiswa di Indonesia yang harus kehilangan daya ingat, nggak juga sih. Kehilangan fungsi dari si tinta biru. Benar atau enggak, nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Selanjutnya adalah berimajinasi penting untuk perkembangan otak. Berimajinasi, siapa di sini yang suka memanfaatkan imaji? Kan kalau Gen Z bilang cuma zodiak tertentu yang suka berimajinasi, zodiak yang lain tuh cuma ya lebih suka yang real gitu ya. Misalnya kayak Pisces, emang orang-orangnya tuh
suka berimajinasi, bermimpi dan segala macam gitu ya. Tapi apakah hanya zodiak itu aja yang bisa memanfaatkannya gitu. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya harusnya punya manfaat yang lebih. Tapi gak semua orang bisa loh melakukannya. Sebenarnya ini mitos atau fakta sih? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas mitos atau fakta seputar otak. Tapi itu pembahasan saya belum tentu valid adanya. Kita akan langsung bahas bersama dokter kita hari ini. Sudah hadir bersama saya di studio Dr. Pukovisa Prawirohadjo, SPN, SUPS, NGD, konsultan PhD, spesialis neurologi behavior dari Mandaya Royal Hospital Puri. Langsung kita sapa dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Baik, Mbak Dika. Selamat datang kembali di Bincang Sehati. Iya, thank you for kalau ada bisa ketemu dokter lagi. bisa, kita pasti akan bicara tentang otak. Betul, dokter otak-otak. Oke, kita akan bahas mitos atau fakta seputar otak yang mungkin masih salah kaprah nih dipahami oleh masyarakat. Yang pertama adalah mitos atau fakta nih dok, kalau musik klasik itu bisa meningkatkan kinerja otak. Ini kan sering sekali digunakan untuk para ibu hamil ataupun yang baru melahirkan gitu ya. Katanya dipercaya bisa meningkatkan kinerja otak si anak. Iya. Nah, sebenarnya ini mitos atau fakta? Ya, jadi musik klasik itu ada banyak tipe juga ya sebenarnya. Tapi kalau dari sisi suara, keilmuan suara itu yang penting itu ada ritmenya. Jadi ritmenya itu kan ada yang nanti memacu gelombang alfa di otak ya. Tapi juga ada ritme yang juga membuat rileks gitu kan. Kalau musik klasik itu kan ada juga yang sifatnya barok cepet gitu atau yang tenang-tenang begitu kan ada. Jadi kalau tergantung ininya sebenarnya, tergantung konteksnya. Kalau misalnya pada bayi ya sebenarnya sih boleh aja diberikan. Tapi jangan lupa kalau misalnya kita memberikan yang bisa merangsang gelombang alfa itu, masuk juga tuh kontennya. Karena supaya jadi memori pada anak, dan memori itu sudah bisa terjadi pada masih janin itu bisa ya, dia bisa ingat betul apa yang terjadi, apa yang dikirimkan ke dia gitu. Jadi jangan cuma musiknya aja. Jadi musik as a background boleh, bisa dijadikan di ini kan, tapi kemudian dirangsang dengan konten-konten yang ada juga, misalnya ibunya mendoktrin anaknya jadi pintar, rajin gitu-gitu, atau misalnya bapak ibu sayang kamu misalnya gitu-gitu. Ada bahasa tuturnya juga ya, bahasa tutur juga. Jadi biarkan itu yang masuk juga sebagai pesan dengan bagus gitu. Gitu. Nah, ini kalau misalkan memang si gelombang itu bisa membantu kinerja otak si anak gitu. Apakah hanya bekerja untuk si anak? Kalau kita yang udah dewasa, apakah sudah baal? Oh iya. Bisa nggak sih? Bisa of course. Jadi kan ada beberapa kayak relaxing mind gitu ya, itu bisa pakai musik klasik yang tapi gini, prinsipnya dari sisi prinsip suaranya itu adalah itunya delta wave atau alpha wave gitu ya. Kalau untuk learning itu biasanya kita pakai alpha wave, kalau kita untuk tenang itu theta atau delta. Jadi kalau ritmenya itu. Jadi kalau kita pengen meningkatkan produktivitas, lagi di kantor, lagi di kampus, mau belajar tuh pakai yang beatnya agak cepat. Ya, nah itu boleh. Tapi nggak harus musik klasik ya. Tapi sebenarnya ini bisa semua aja. Dangdutan juga bisa, keroncong juga bisa. Tetapi prinsipnya beatnya itu tertata gitu, yang bagus gitu. Jadi jangan sampai salah beat ya. Yes. Pantesan dengerin musik salah beat malah ngantuk. Nah itu dia. Kerja gitu ya, kok jadi tenang banget, malah pengen tidur gitu. Jangan sampai salah beat. Jadi sebenarnya musik itu bisa membantu kinerja otak bahkan dari segala usia, asalkan tepat penggunaannya. Oke, sudah terjawab, kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta dok, kalau menatap foto pria tampan bermanfaat untuk otak. Ini kalau bisa saya pampang besar-besar di meja kerja saya ya, biar saya pintar dok. Oh iya. Atau enggak ya? Ya. Kognitif atau kemampuan berpikir kita itu juga dipengaruhi salah satunya dengan mood ya. Apalagi kalau tadi perintahnya kan menyasar ke mahasiswi, itu mood itu tuh sangat penting tuh buat teman-teman perempuan, itu yang sangat determinannya tinggi lah. Kalau moodnya lagi jelek itu biasanya nggak produktif tuh seharian. Kalau moodnya bagus produktivitasnya, dan itu memang yang terjadi. Jadi artinya bisa disebut fakta juga ya. Tetapi kalau cowok yang lihat sih kayaknya mitos ya. Oh, cowok yang lihat ya. Tergantung preferensi. Perempuan cantik gitu ya. Nah, iya, kan soalnya pertanyaan tadi kan pria. Iya, jadi oke. jawabnya bisa mitos bisa fakta, tergantung siapa yang melihat. Baik.
baik, kecuali mungkin cowok ngelihat anaknya yang ganteng gitu. Nah, betul. Jadi sudah terjawab ya. Yes. Baik, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau sering begadang sebabkan fungsi otak menurun. Aduh, akhir-akhir ini kayaknya saya sering begadang, jangan-jangan fungsi otak saya menurun nih, Dok. Benar atau enggak? Ya, jadi itu juga termasuk dalam, dulu saya pernah di diskusi sebelumnya ya, di Bincang Sehati juga tentang otak emas itu. Salah satunya istirahat yang optimal. Jadi memang Tuhan itu menciptakan fase istirahat itu untuk pemulihan stamina fisik, stamina emosi, ya, kemampuan emosi, dan juga metabolisme dalam tubuh. Kalau tidur atau istirahatnya kurang, maka 3 ini akan bisa goyang itu di berhari-hari, dan kalau misalnya udah kronis ya bisa bertahun-tahun. Jadi bisa berubah karakter juga, yang awalnya sopan santun, tenang gitu ya, jadi senggol bacok gitu bisa. Nah, jadi artinya penting untuk kita punya istirahat yang memadai gitu, yang berkualitasnya bagus. Dan sekarang bukan hanya dilihat 8 jam aja ya, tetapi yang penting adalah kualitasnya. Sepanjang kita deep sleep, nah, yang juga cukup bagus, maka kita bisa nanti bangunnya segar dan itu bisa menjalani hari dengan baik gitu. Ada nggak indikasinya atau indikatornya maksudnya? Betul. Kalau kita tuh tidur, walaupun kan banyak ya orang ngerasa tidurnya panjang kok, tapi saya nggak tahu nih tidur saya berkualitas atau enggak. Yes. Ada nggak indikatornya? Apakah saat bangun tidur ada suatu hal yang dirasa, Dok? Ya, kalau subjektifnya bisa nanti dirasa pas bangun tidur dia segar, dan sepanjang hari itu memang bagus tuh, stabil emosinya, stamina fisiknya juga terjaga gitu ya. Dimarahin bos tuh bisa resilience-nya oke gitu ya. Nah, itu tuh itu tuh oke kalau itu misalnya begitu. Tapi kalau mau objective way, kan ada beberapa, misalnya kalau bisa dengan smartwatch ya, atau beberapa gadget itu, device itu bisa membantu tuh, setidaknya memang dia bukan golden standard. Golden standard kan tetap rekam otak ya, PSG itu biasanya dikerjakan di rumah sakit atau dengan tenaga medis lah begitu ya. Tetapi setidaknya bisa memberikan gambaran global lah gitu ya, dari sisi tidur kita gitu. Nanti kelihatan tuh REM sleep-nya berapa atau tidur dalamnya berapa persen, dalam berapa jam tidur gitu ya. Dan usahakan sih memang kalau bisa sih REM sleep atau deep sleep itu kalau bisa di sekitar 4 jam ke atas gitu. Itu dia ya. Nanti itu akan kita bahas lebih jauh lagi di topik utama kita ya. Selanjutnya adalah mitos atau fakta, Dok. Kalau menulis dengan tinta biru dapat meningkatkan daya ingat. Kalau iya, waduh sayang banget karena kan di Indonesia diwajibkan pakai tinta hitam. Sayang siswa dan siswinya nih. Gimana nih? Ya, yang paling jadi fakta tuh kalau menulis di tenda biru. Di tenda biru? Nanti kawin. Nulis buku nikah maksudnya. Pasti ingat kan? Pasti ingat. Nggak bercanda. Jadi, tapi banyak yang lupa sih. Iya, jadi sebenarnya bukan nulis dengan tinta birunya ya. Jadi sebenarnya adalah kalau kita punya pekerjaan, termasuk ketika kita menulis itu, kita banyak menggunakan variasi kodifikasi warna. Ya, makanya kan ada beberapa, misalnya kalau kita baca tuh ada beberapa yang penting kita highlight dengan stabilo. Kalau zaman masih itu ada tuh yang stabilonya macam-macam tuh. Kalau yang begini tuh warnanya kuning, kalau yang begitu tuh warnanya hijau gitu ya. Jadi semakin banyak kita melakukan kategorisasi dan kodifikasi terhadap konteks yang kita baca atau pekerjaan yang kita geluti itu, kita jadi bisa ibaratnya membuat semacam file-filenya tuh terkategorisasi dengan rapih gitu di otak. Sehingga ketika nanti suatu saat mau diambil atau mau digunakan tuh bisa mudah. Sama kayak misalnya kalau kita punya banyak buku, terus kita tidak tata dengan baik di lemari atau itu, nanti pas mau nyari buku ini tuh kemana ya semuanya gitu ya. Tapi kalau kita tahu nih misalnya ada chapter buku apa dan apa, maka otak juga begitu cara kerjanya. Ketika kita stimulusnya kita bisa bagi-bagi kode warna, maka akan lebih cepat masuk gitu. Ya tentu saja kalau dibandingkan hanya lihat tulisan hitam saja dengan tinta hitam, dengan adanya variasi biru lebih bisa stimulasi ya. Tetapi sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Jadi supaya lebih kita bisa memanggil memorinya dengan lebih cepat. Jadi bukan hanya biru ya. Kalau bisa banyak warna, akan lebih banyak variasi, stimulusnya juga banyak ya, Dok ya. Banyak warnanya, tapi ini ya dengan maksud kategori ya. Misalnya jadi kategori ya nggak berantakan ya. Jangan main asal-asal warna-warni gitu. Tapi misalnya kayak hijau tuh misalnya untuk hal yang paling penting tuh misalnya warnanya merah gitu ya. Hijau tuh misalnya hal yang kurang penting tetapi kapan-kapan kita bisa ngambil dan seterusnya gitu. Atau kategori pekerjaannya misalnya contoh kita lagi
baca ekonomi, jadi nanti ada yang misalnya tentang pasar itu warnanya apa, tentang ini warnanya apa gitu. Jadi lebih mudah. Wow, ini bisa nih ya, bisa kita istilahnya kita aplikasikan ya. Nggak cuma untuk anak sekolahan, untuk kita yang bekerja dan udah males banget nyatet kan akhir-akhir ini itu bisa digunakan ya dok? Bisa banget. Oke, sudah terjawab. Jadi nggak cuma biru, bisa warna-warna lain asal dikategorisasikan. Oke, selanjutnya mitos atau fakta dok, kalau berimajinasi itu penting untuk perkembangan otak. Kadang-kadang orang, aduh nggak mau deh berimajinasi, itu kan cuma impi aja, nggak real, nggak benar-benar nyata. Tapi orang tuh kadang-kadang salah ya, berimajinasi sebenarnya banyak hal atau kegiatan yang memang menggunakan imaji nggak sih dok? Nah ini mitos atau fakta sebenarnya? Yes, jadi itu fakta, jelas itu. Bahkan faktanya sangat kuat, penelitiannya cukup banyak. Orang-orang yang punya kemampuan, kalau istilah di kitanya itu mind wandering ya, kemampuan kita bisa mengembara mentalnya. Kalau misalnya kita lihat konteks misalnya pemandangan, entah pekerjaan, kan itu kan ada yang orangnya cuma strict di tekstualnya aja. Tapi ada yang baca teks itu kemudian dia kayak semacam berdialektika, itu berdialog dengan dirinya sendiri, dengan pengalamannya yang masa lalu dan pembelajarannya masa lalu itu kayak semacam didiskusikan bersama dengan pembelajaran yang baru ini. Nah semakin kita bisa mind wandering itu semakin baik. Termasuk misalnya kalau kita vacation gitu, kita lihat gunung dan seterusnya ya, landscape yang bagus-bagus gitu tuh kita jadi membandingkan misalnya kalau kita punya pengalaman yang kaya, kita pernah di berbagai gunung, itu akan jauh lebih mencegah pikun dan juga meningkatkan produktivitas untuk healingnya juga ya. Kalau misalnya mau healing itu lebih mantap itu dibandingkan kalau misalnya kita miskin pengalaman, misalnya kita nggak punya banyak referensi tentang itu gitu. Jadi artinya mind wandering itu penting banget. Penting sekali. Bahkan ada yang kemarin artikel yang saya baca di beberapa negara kegiatan mewarnai untuk anak-anak tuh sudah dihilangkan karena itu membatasi imajinasi mereka, diganti dengan melukis, karena akan memanggil lagi pengalaman mereka. Ya dari kanvas kosong begitu kan ya, betul. Itu dia, jadi sudah terjawab semua mitos fakta hari ini ya dok ya. Nanti kita akan lanjut dengan topik utama kita tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang gangguan tidur, dampaknya dan apa saja sih gejala dan penyebabnya. Nanti kita akan bahas lebih jauh dengan dokter kita. Tapi bagi Anda pemirsa yang mungkin sekarang sedang mengalami atau lagi struggle dengan gangguan tidur, boleh loh langsung konsultasi, langsung telepon ke kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Pukovisa Prawiroharjo SPN Subs NGD Konsultan PhD, spesialis neurologi, neurobehavior konsultan dari Mandaya Royal Hospital Polri. Oke. Kalau kita bicara tentang tidur itu kan aktivitas rutin yang tiap hari kita lakukan dari awal kehidupan kita ya dok. Jadi kadang-kadang kita sepele ya udahlah tiap hari kita lakuin itu. Tapi tanpa sadar fungsinya begitu besar. Kalau secara ini deh, secara kegiatan fisiologisnya ya udah tidur, rebahan, istirahat badannya gitu. Tapi apa yang terjadi? Apalagi di otak kita ya dok ya, ketika kita tidur tuh apa yang terjadi sebenarnya? Ya, jadi di otak kita tuh sebenarnya dia melakukan regulasi ulang ya, kayak semacam restart gitu ya. Juga membuang banyak sampah-sampah metabolisme yang tidak baik lah, yang selama aktivitas itu kan dilakukan ya. Sampah ini bisa terjadi dari aktivitas fisik yang berlebihan, kemudian atau yang kurang tepat lah gitu ya. Aktivitas mental juga, misalnya adalah di situ kita dimarahin bos lah segala macam gitu ya? Itu terjadi tuh seperti itu, sampah-sampah biologis itu terjadi dan itu kayak semacam didaur ulang lah, dibersihkan itu saat tidur itu. Sehingga kalau saya selalu mengatakan ke banyak orang gitu ya, tidur itu diciptakan Tuhan tuh buat 3 itu. Jadi satu adalah untuk fisik, kita kembali stamina fisiknya jadi sehat bugar gitu ya, seperti sedia kala sejak bangun sampai nanti tidur lagi. Yang kedua tuh emotional stability. Jadi kestabilan emosinya tuh bagus ya, regulasi emosinya bagus. Dan yang ketiga adalah metabolisme. Jadi banyak pasien-pasien yang juga dia mengidap diabetes ya, hipertensi. Salah satunya banyak sekarang yang sudah diteliti juga tentang gangguan tidur. Jadi artinya itu menjadi faktor resiko yang ketika gangguan ini teratasi dengan baik, kebutuhan terhadap misalnya kalau dia diberikan obat darah tinggi atau gula itu
menjadi lebih baik gitu, atau maksudnya lebih berkurang. Oke, lebih Betul, terkontrol lebih ya. terkontrol gitu ya. Bukti bahwasanya memang tidur itu juga memberikan sumbangsi yang besar terhadap metabolisme kita secara umum. Gitu. Oke, jadi istilahnya tidur tuh bukan cuma rebahan, istirahat Ya. otot-otot badan dan segala macam, buang sampah. Buang sampah-sampah Banyak itu. hal ya, toksin-toksin. Detox lah mungkin bahasanya detox. Metabolisme tubuh, bahkan ya tadi pikiran, perasaan yang tadinya sedih, kesal, tidur tuh bisa restart gitu ya. Jadi sedih banget kalau kita nggak dapet tuh momen itu ya, Dok ya. Betul. Sayangnya banyak yang nggak dapet momen itu secara Ya, kuantitas dan betul. kualitas. Nah, Betul. kalau kita bicara tentang faktor penyebabnya dulu deh. Banyak banget tadi dokter sebenarnya sudah sedikit menyinggung. Ya. Bahkan ada yang dari comorbid. Tapi kalau mungkin bisa dijelaskan lagi, faktor-faktor penyebab seseorang bisa kena gangguan tidur apa tuh? Ya, jadi tidur itu kan sebagai satu kegiatan tadi ya yang sangat penting itu untuk mengembalikan kita semua itu. Secara umum itu kalau saya boleh kasih garis besar ya, kalau dari sisi detailnya sih kalau di kedokteran tuh banyak banget jenisnya, sekitar 108 jenis gangguan tidur. Iya, banyak banget. Tapi itu biar dokter yang pusing aja, nggak usah kita yang pusing. Kita nggak usah pusing ya. Tapi secara umum garis besarnya adalah kalau dari sisi kitanya ya, pertama itu kalau saya boleh mengibaratkan itu seperti otak kita tuh membuat orkestra musik, musik yang menenangkan begitu sampai ke ritme yang masuk ke dalam ritme tidur gitu, alam yang untuk tidur itu ya. Jadi dibikin orkestra seperti itu, dan itu seperti konser, seperti biasa gitu konser, dan konser ini bisa terganggu karena beberapa hal. Yang pertama adalah yang main konser itu nggak beres. Mungkin misalnya yang disuruh main biolanya kemana, yang bassnya kemana, nggak sesuai ikut dalam dirijennya yang yang ditetapkan gitu ya. Atau yang kedua, penontonnya berisik. Yang kita sebut sebagai penonton berisik itu tubuh kita sendiri sebenarnya. Karena otak itu sebagai pusat dari tubuh itu dia masih terima laporan dari semua organ kita. Ya otot kita. Walaupun tidur. Ya saluran cerna walaupun tidur, betul. Ginjal kita, saluran cerna kita. Nah, ada problem dari itu akan membuat otak itu menjadi goyang konsernya. Ibaratnya tadi lagi konser musik klasik tiba-tiba ada yang main petasan gitu. Ya. Pasti kan akan terganggu, buyar itu, maksudnya tidak bisa dinikmati konsernya. Contohnya begitu. Jadi meskipun nanti pasien datang dengan keluhan gangguan tidur, tapi kalau kita sebagai dokter tuh akan memeriksa semuanya jadinya. Kita akan cari bukan hanya masalah otaknya, memang itu keahlian saya, kita rekam otaknya segala macam. Ada nggak tadi yang main bassnya ngaco gitu ya, main biolanya kemana-mana gitu ya. Tapi juga kita juga melihat penontonnya itu tanda kutip. Nah di luar itu baru environment, jadi lingkungan sekitar. Pasti ngaruh juga ya, maksudnya kalau misalnya ada yang berisik beneran gitu ya, atau kebakaran begitu kan pasti ya kita kebangun juga ya. Secara eksternalnya juga ya. Atau berubah suhu bisa juga. Ada beberapa orang yang nggak tahan sama AC jadi kebangun gitu kan. Pasti jadi kebangun gitu, padahal dia nggak pengen bangun, dia cukup deep sleep, tapi ketika berubah lingkungannya udah cukup ekstrim buat dia dan mengganggu, maka dia akan kebangun. Gitu. Nah, kombinasi dari ini semua nanti yang memunculkan 108 itu, termasuk yang tidurnya juga kebanyakan bisa juga. Jadi ada yang sedikit banget tidurnya tidak berkualitas, sehingga tadi 3 achievement itu tidak didapatkan, emosinya senggol bacok gitu ya, kognitifnya dan juga melemot gitu ya, terus kemudian fisiknya juga cepat capek, metabolismenya juga ancur-ancuran tuh, hipertensi, gula dan seterusnya. Baik nih, sebelum kita lanjut, ternyata sudah ada penelpon, kita jawab dulu ya Dok ya. Halo, dengan siapa di mana? Saya Fauzan dari Papua. Halo Pak Ibu. Fauzan dari Papua, silakan Pak. Saya Fauzan, Ibu, saya dari Papua, Iya, Pak. dari Basior. Iya. Saya mau tanya sama dokter. Halo, Dok, Pak Fauzan. saya ini memang ada gangguan tidur banyak. Usia saya sudah 73 tahun, saya punya diabetes tipe 2, tapi terkontrol obatnya. Syukur Pak. Saya tidur itu paling sedikit itu jam 1 malam. Baru mulai ya Pak ya? Baru mulai saya bisa tidur bagus, tapi nanti berapa jam saya bangun pasti kencing toh, terus udah gitu tidur lagi. Nanti terulang itu, dokter, terus bagaimana dong saya harus menata ini? Sedangkan di kantor juga banyak, pikiran pasti banyak ya, terus kena diabetes itu pengaruh juga kah? Dokter mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut lagi Pak Fauzan? Enggak, cukup, nanti saya mungkin jawab ya Pak Fauzan ya. Baik. Terima kasih Pak Fauzan. Terima kasih banyak. Terima Baik. kasih.
Ya. Jadi Pak Fauzan ini 73 tahun masih aktif bekerja Yes. di Papua. Kebetulan ini adalah penelpon setia kami. Oh, Pak Fauzan. Jadi di Pak Fauzan di Papua sendiri dengan asistennya saja. Oke, siap. Jadi ada gangguan tidur tadi baru mulai tidur jam 1 pagi Jam ya. 1, yes. Dan masih bekerja di pagi hari. Gimana nih? Ya. Ya, jadi ini juga sekaligus mungkin kalau ada mahasiswa kedokteran atau dokter yang menonton ya. Jadi memang saat ini banyak perspektif bahwasanya kalau seperti ini nih pasien datang mungkin kita langsung kepikiran pengen ngasih obat tidur ya. Padahal harusnya nggak gitu. Jadi tadi harusnya kita lihat analisisnya tuh panjang kali lebar gitu ya. Artinya kalau ada beberapa hal sebenarnya yang keyword-keyword yang penting tadi dari Pak Fauzan itu yang bisa kita masuk lagi tuh ke situ. Contoh misalnya tadi kan keywordnya masuk tidurnya susah ya. Itu bisa dari mungkin kurang mengerti tentang jam tidur yang premium itu di mana. Jadi jam tidur premium itu Pak Fauzan itu adalah kalau bisa jam setengah 11 ya atau jam 10-an sampai jam 2. Itu 4 jam itu adalah waktu yang dimana melatonin kita atau hormon tidur itu dalam posisi yang terbaik gitu. Jadi sayang kalau kita nggak dapet waktu premium itu, durasi premium itu. Itu yang pertama. Jadi nanti kalau bisa usahakan jam 10 tidur. Nah nanti kalau ada masalah juga untuk masuk jam 10 itu ada beberapa hal nanti mungkin kita bisa bicarakan. Misalnya contoh aktivitasnya ditingkatkan sebelum jam 10 itu misalnya jam 6, jam 7 malam sehingga cukup letih, capek dan kemudian banyak melakukan aktivitas yang bukan banyak ya, melakukan aktivitas yang sudah mulai tenang itu 1 jam sebelum tidurnya misalnya baca buku ya dan seterusnya atau meditasi. Nah kemudian baru masuk diniatkan jam 10. Itu dari sisi masuk tidurnya, jadi harusnya dirubah ya Pak Fauzan. Terus yang kedua tadi keyword yang penting dari Pak Fauzan sendiri adalah sering terbangun karena pipis. Nah sering pipis malam hari itu problemnya banyak ya, ada kalau seumur Pak Fauzan tuh kadang ada prostat. Kadang juga memang diabetes sendiri juga memicu sering pipis ya. Ada obat-obatan tertentu yang bisa memicu pipis juga, itu harus ditelaah. Dan zat-zat tertentu misalnya contoh Pak Fauzan mungkin punya kebiasaan minum teh atau apa, itu kan zat-zat yang menstimulasi untuk pipis. Ya jadi sebaiknya memang tidak diminum malam gitu. Kalau mau minum boleh, teh itu boleh tapi pagi, siang, sore misalnya begitu. Ketika malam minimalkan minuman atau makanan yang mengandung kafein, ya seperti yang diuresis lah ya, untuk yang diuresis mungkin banyak nanti kita berikan contoh gitu. Kurang lebih gitu. Jadi nanti itu semua harus ditelaah dulu sih Pak Fauzan. Dari situ nanti kalau saya pribadi sih kalau misalnya begitu lihat dulu tuh, beresin dulu kasusnya, pipisnya itu dibereskan, nanti kita lihat apakah Pak Fauzan sudah jadi stabil tidurnya, tidak kembali kebangun gitu. Dan untuk tadi masuk tidurnya kita coba dulu dengan pembiasaan habitnya digeser ke jam 10. Baik, jadi memang ini nih masalah yang sering timbul apalagi untuk orang-orang dengan usia lanjut ya. Karena sering sekali bangun untuk pipis di tengah malam. Nah, permasalahannya apakah memang kondisi gangguan tidur ini berkenaan juga dengan usia atau sebenarnya kalau sekarang udah kena di segala usia, mengingat gangguan tidur tuh ada tadi banyak banget 108 gitu ya. Nanti kita bahas tapi usai jeda ya Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang gangguan tidur, penyebabnya, dampaknya, dan bagaimana mengatasinya. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. Pukofisa Prawiro Harjo, SPN, Subs, NGD, konsultan PhD, spesialis neurobehavior, konsultan dari Mandaya Royal Hospital Polri. Oke, tadi kita terpotong sebelum jeda ya Dok ya pada kaitannya dengan usia. Gangguan tidur ini biasanya orang tuh selalu berpikir ya udah orang dewasa atau mungkin sudah lansia atau jangan-jangan sekarang sudah merambah ke dunia remaja juga nih. Udah banyak pikiran kan mereka gitu kan. Apakah memang sudah ada kaitannya dengan anak-anak juga, remaja? Ada. Saya punya pasien yang anak-anak juga. Dari luar pulau lah ya, dari Kalimantan kalau nggak salah. Itu sampai umur 8 tahun kalau nggak salah. 8 tahun? Paling muda ya, yang saya tanganin ya. Jadi artinya memang ini tidak hanya milik orang tua.
Meskipun memang tadi kalau tadi pertanyaannya apakah sleep pattern itu berubah ketika dengan usia itu, iya. Tapi sebenarnya tergantung pada aktivitasnya. Maksudnya gini, kan ada juga yang lansia yang dia mungkin sudah pensiun juga dari sisi pekerjaan, tetapi dia sangat masih aktif ya. Betul-betul aktivitas itu tidak jauh berbeda dengan sebelum pensiun. Maka umumnya sleep pattern-nya tetap bisa terjaga itu. Karena memang kebutuhan dia untuk metabolismenya, kebutuhan dia untuk stamina fisiknya dan emotionally regulation-nya itu masih sangat tinggi gitu. Jadi ini kan mirip semacam sistem pinta dalam tubuh yang kita tahu kalau bahwasanya kalau demand-nya tinggi, maka ngecasnya harus bener nih, baterainya nih, ibarat HP itu dicasnya harus betul gitu. Dan dicasnya itu tiga-tiganya. Ketika kebutuhannya rendah, maka kebutuhan ngecasnya jadi akan berkurang. Sehingga nanti biasanya akan kelihatan dari sleep pattern-nya menjadi fragmented gitu. Kalau pada lansia yang udah pensiun biasanya dan nggak terlalu banyak aktivitasnya pasca pensiun, itu pattern-nya cenderung dia fragmented. Jadi tidur nggak 8 jam bablas kayak kita gitu kalau kebanyakan orang dewasa gitu ya. Tetapi jadi misalnya 2 jam atau 3 jam, nanti nap tidur siang 2 jam lagi dan seterusnya. Jadi bisa sampai 2-3 kali tidur gitu. Bisa begitu. Tetapi kebanyakan untuk lansia yang memang demand-nya masih tinggi itu dan juga memang tidak ada masalah ya, maksudnya otaknya bagus, sistem yang lainnya bagus, itu masih seperti kita. Tapi berlaku akumulatif gak sih? Akumulasi tidur, waktu tidur, kuantitas tidur tuh berlaku nggak sih dok? Kan kadang-kadang bilang ya nggak apa-apa, saya kan tidurnya jam 1 pagi sampai jam 4 gitu ya. Tapi kan siang saya tidur, toh saya lebih dari 8 jam. Apakah akan dapat tetap manfaat dari si tidur itu? Ya, sebenarnya kurang aja, tapi karena memang irama sirkadiannya jadi kita tidak dapat yang terbaik ya. Karena disediakan itu memang sesuai, jadi gini, ada hormon kita yang bekerja tuh menyesuaikan diri dengan cahaya di luar. Jadi cahaya di luar itu kan artinya dalam hal ini matahari ya, mataharinya itu tuh yang kita sebut sebagai irama sirkadian atau diurnal cycle itu. Nah jadi memang ada beberapa prime time jamnya. Kita memang bagusnya tuh kita bukan negara 4 musim ya, jadi lebih ajak gitu, mirip-mirip lah, mau musim kemarau tuh nggak terlalu jauh beda. Kalau yang 4 musim tuh bisa nanti ada masalah tuh, perubahan irama sirkadian itu bisa berubah. Tapi prinsipnya memang harusnya jangan pakai selera gitu tidur itu. Saya paham sih, misalnya contoh kita punya hobi atau kita punya deadline ya. Tetapi banyak juga sih, misalnya contoh kayak saya ngasih nasihat lah ya kepada mahasiswa yang sudah tidur dan seterusnya itu. Coba nanti bandingin, misalnya kita mau belajar, kamu belajar gitu ya sampai jam 10, nanti jam 10 paksa tidur sampai jam 2, nanti jam 2 bangun lagi untuk belajar lagi. Nah itu ternyata jauh lebih efisien dibandingkan kalau memaksa belajar terus sampai jam 1 atau jam 2 baru akhirnya tidur sebelum tes. Nanti memory formation-nya itu lebih bagus. Gitu. Saya kan banyak ya sekarang, bahkan mungkin di bio media sosial aja udah nge-label diri saya night owl. Memang saya orang yang akan lebih produktif di malam hari gitu. Dan itu akhirnya akan circle-nya akan juga sama. Mungkin pekerjaan mereka juga akan berpengaruh gitu kan. Jadi untuk orang-orang yang demikian memang merasa malam tuh akan punya adrenalin lebih, bisa istilahnya punya solusi atau alternatif seperti itu. Boleh dieksperimenkan aja, walaupun persisnya kita misalnya memang udah given Tuhannya udah begitu ya, kita juga kan tidak bisa menafikan ya, pemberian Tuhan udah begitu. Tapi dicoba aja, maksudnya bagaimana produktivitasnya kalau dibandingkan dengan misalnya tidurnya tadi ditertibkan itu sesuai dengan irama sirkadiannya. Boleh dieksperimenkan. Kalau ternyata memang tetap night owl lebih baik ya udah nggak apa-apa, memang berarti pemberian Tuhannya udah kayak gitu. Kalau saya mau eksperimen, saya mau tiduran terus sepanjang hari ya, kalau bisa gitu ya. Oke, kalau kita bicara tentang gangguan tidur, orang semua berpikir ya udah insomnia. Padahal sebenarnya banyak kan ya dok. Banyak, Tapi kalau kita bahas semua pasti nggak cukup nih ya kan. Paling nggak, selain insomnia, yang paling sering terjadi deh, tutupnya lah ya. Ini apa? Ya sebenarnya insomnia sendiri juga pemahamannya masih berdasarkan klinis aja. Jadi tidur yang kurang jam tidurnya dan juga atau sering terbangun ya, intinya akumulatifnya kurang, dan itu sudah terjadi 6 bulan ya. Tetapi lagi-lagi sebenarnya paradigma terbarunya adalah kalau kan kita nggak cuma lihat masalahnya ya, itu kan semacam mengkode atau kategorisasi, oh ini udah 6 bulan ya udah insomnia. Tapi sebenarnya apa yang terjadi kan gitu, pada akhirnya kan kita harus peduli apa yang menyebabkan dia begitu kan gitu. Kalau saya lebih cenderung lebih suka berpikirnya begitu, mau dia bicaranya insomnia atau gimana, oke, fine. Nah kemudian apanya yang kita kulik.
Oh, Nah, oke. problemnya mungkin masih banyak dokter yang melihat ini sudah puas dengan diagnosis insomnia dan kemudian masuk dalam treatmentnya obat-obatan. Ketika dikasih satu obat belum mempan, nah tambah 2 obat atau walaupun dalam racikan. Ada yang pengalaman saya, ada pasien yang pernah dapat 9 obat dalam racikan. Dia nggak tahu itu 9 obat, jadi baru tahu ketika saya jelaskan karena isinya kan akhirnya diketahui ya itu setara dengan 9 obat. Nah, tetapi maksudnya gini, artinya sebenarnya nggak harus begitu cara berpikirnya. Kita cari saja sebenarnya apa sih yang membuat tidurnya menjadi tidak bagus itu apa gitu loh. Kita analisis lebih dalam. Misalnya masalah makanya kalau sebenarnya sih kalau saya menganjurkan ya, kalau sudah tahunan apalagi ya gangguan tidur seperti itu, apalagi sudah minum obat banyak, itu sebaiknya melakukan pemeriksaan objektif tidur. Caranya satu-satunya cara itu ya direkam. Karena Seperti EEG gitu ya, Dok? ya PSG namanya istilahnya. Jadi artinya kalau memang begini ya, kan tidur itu kan kita setengah sadar ya. Dan kita pasti nggak bisa cerita detail kepada dokter apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita tidur kan. Karena kita memang tidak bisa punya kontrol sama diri kita sendiri kan. Ada banyak pasien saya yang dia gerak-gerak sendiri kakinya, dia tidak menyadari gitu. Ada yang misalnya ternyata saturasi oksigennya turun, dia tidak menyadari, baru nyadarnya pas gitu, seperti itu yang kita sebut sebagai sleep apnea. Ada yang tadi sering pipis, sinyal pipisnya ada yang sinyal-sinyal yang lain, misalnya contoh dari pain ya, ada chronic pain gitu-gitu, itu bisa membuat kita jadi tidak bisa deep sleep. Jadi banyak sekali sinyal tubuh yang kemudian kita perlu mapping yang jelas dan kemudian kita beresin satu persatu, yang membuat akhirnya kita tidak perlu harus bergantung untuk meningkatkan terus obat tidurnya. Kalau saya malah tipenya justru obat tidur itu kalau bisa last resort gitu. Apalagi kalau obat tidur yang sifatnya benzodiazepin ya itu kan masuk dalam psikotropika. Jadi sedapat mungkin itu nggak dikasih gitu. Kalaupun pasiennya dapat dari luar, kita upayakan dikurangi. Tapi tentu saja paralel harus kita beresin dulu. Tadi akar-akar masalah itu kita cari gitu. Oke, jadi harus dilihat nggak semuanya langsung obat tidur adalah kunci gitu ya. Yes, betul. Oke, sebelum kita masuk pada terapinya, treatmentnya seperti apa, kita akan jawab dulu pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram ya, Dok ya. Saya bacakan dari @tamar. Selamat pagi, Dok. Sejak bulan lalu jam tidur saya jadi berantakan karena pekerjaan kantor yang menumpuk. Alhasil sudah seminggu ini saya jadi kesulitan tidur dan sering terbangun tengah malam. Bagaimana ya cara mengatasinya? Oke, ini 1 bulan karena pekerjaan kantor ya. Akar masalahnya sudah ada. Dia sudah tahu nih Mas Tama ya. Nah, berarti sebenarnya sudah lumayan paham karena banyak yang nggak tahu ya masalahnya apa. Ini lumayan gitu ya. Ada kompasnya lah. Gimana Dok? Ya. Jadi saya pribadi juga sebenarnya menganjurkan ya ke perusahaan-perusahaan yang memang mempekerjakan pekerjanya itu dalam musim-musim tertentu atau shift-shift tertentu itu berganti. Kan ada tuh yang night shift. Ya, misalnya contoh 2 bulan shift malam atau 1 bulan shift malam, nanti bulan depannya sudah normal lagi shiftnya dan seterusnya ya. Termasuk pekerjaan musiman, misalnya contoh pegawai pajak kan udah deket-deket mau berapa Maret tuh ya. Akhir Maret tuh pasti nggak tidur tuh ya kan. Ntar kan udah beres harusnya kan normal lagi cycle-nya. Nah, biasanya berantakan tetap. Betul. Nah, sebaiknya ini kalau saya boleh saran ya, ini bahkan harusnya menjadi kebijakan perusahaan. Jadi kalau perusahaannya entah di root-nya atau sampai level HR-nya itu harus peduli sama hal ini karena itu merupakan bagian dari human rights kan. Hak-hak untuk sehat kan salah satunya adalah tidurnya untuk harus beres kan. Nah, itu harus dikelola. Nah, cara mengelola gimana ya? Datangkan ahli untuk kita ngobrol bareng. Ya, gimana caranya kita membereskan. Jadi orang-orang yang sudah night shift ini harusnya dikawal sehingga nanti bulan depannya dia sudah morning shift itu jadi beres tuh kerjanya. Yang circadian rhythmnya awalnya sempat terganggu karena udah jadi owl tadi itu ya. Jadi burung hantu kita jadikan burung yang pagi hari itu apa sih? Burung kutilan gitu ya atau apa gitu kan. Nah gitu, jadi itu kan butuh biological prosesnya butuh transformasi ya. Jadi itu perlu dikawal sama ya mungkin ada beberapa obat yang bisa diberikan di awal-awal ganti shift atau ada kebiasaan yang perlu kita bicarakan bareng gitu. Tapi kalau saya sih berharapnya justru ini menjadi bukan hanya sekedar saya menjawab pertanyaan beliau ya, tapi ini harus jadi HR policy. Umum ya. Yes, HR policy. Siapapun ini. Ini karena jadi gangguan para karyawan secara umum khususnya di Indonesia. Betul. Karena banyak yang bangun tengah malam masih langsung cek WA grup. Betul. Karena memang itu tadi beliau jadi shiftnya udah kebiasaan, jadi udah 1 bulan di drill dia malam bangun tuh jadi refleks aja tanda kutip gitu. Betul. Nah ini Dok, ini bicara tentang menarik juga sih ya, bagaimana kebiasaan dan juga ya circle-nya, lalu ya apa ya,
support sistemnya nggak ada. Yes. Karena orang berpikir orang itu sakit ketika ya dia kesakitan. Ya, ya. Nah, gangguan tidur ini nggak dimasukin dalam kategori orang yang memang harus ditolong ataupun sakit. Padahal dampaknya bisa luar biasa kan, Dok? Betul, betul. Apa yang terjadi pada orang yang punya gangguan tidur dan tidak ditangani? Secara emosi pasti ngaruh, kognitif juga ngaruh, badan juga ngaruh. Tapi kan mungkin orang cuma taunya itu doang. Tapi kalau realnya tuh bakal terjadi apa sama orang tersebut, Dok? Sebenarnya orang gangguan tidur itu kasihan ya. Saya beberapa ngelihat juga orang gangguan tidur itu suka distigma dengan psychiatric problems. Ya, misalnya antara kamu tuh kurang tawakal, kamu kurang ikhlas dalam hidup gitu, kayak dijudge. Jadi itu kan jadi kayak double burden ya. Padahal dia tenang-tenang aja, dan bahkan masuk dalam psikiatrik banyak kalau saya lihat dari sisi ini juga saya mengkritisi sekalian nih, saya bombardir sekalian nih mumpung di sini. Insurance policy itu juga diskriminatif untuk gangguan tidur. Sangat dianggap ini adalah masalah pikiran gitu ya. Sehingga dia jadi pengecualian polis. Itu sering banget insurance yang berpikir begitu itu masih banyak. Nah, harusnya nggak boleh begitu. Jadi memang ada gangguan psikiatrik misalnya depresi atau cemas yang dia punya bagian dari simptomnya itu gangguan tidur. Itu ada. Tetapi kan ada juga yang gangguan tidur murni tanpa ada itu. Dan ada beberapa pasien saya itu begini. Orang gangguan tidur itu kan gini ya. Dia kan misalnya kadang udah berobat belum dapat solusi ya, dia kan frustasi itu. Betul. Jadi saya suka bertanya kalau kita menggali pasien gangguan tidur datang ke klinik atau rumah sakit saya itu, saya tanya, Bapak itu sekarang mungkin lagi kesel atau cemas gitu tuh, telur sama ayamnya duluan mana? Jadi gangguan tidurnya yang bikin Bapak frustasi, kesel, dan memang tadi tidur kan dia harusnya memperbaiki emosi ya tadi kan, ngecas emosi kan. Tentu saja kalau semua, jangankan Bapak itu ya atau ya siapapun pasien datang ke kita kalau nggak tidur 3 hari pasti pengen senggol bacok dong. Oh, pasti. Senggol bacok kan. Nah, jadi gangguan tidurnya yang menyebabkan dia emosinya nggak stabil, atau sebaliknya cemasnya yang menyebabkan dia gangguan tidur. Nah, kalau misalnya dia gangguan tidurnya yang menyebabkan emosinya nggak stabil, ya fokus aja. Gangguan tidurnya itu kita bereskan gitu, dengan tadi mencari masalahnya dan seterusnya kita bereskan satu persatu. Dia tidur bagus, dengan sendirinya dia self progresnya bagus, emosinya terkendali dengan baik. Jadi itu satu stigma itu sering terjadi tuh di lingkungan kantor, bahkan di sejawat dokter juga masih sering melihat pasien-pasien seperti itu banyak pikiran, kamu tuh banyak pikiran, kurang liburan gitu-gitu. Nah, ini saya juga sekaligus edukasinya bukan hanya awam ya, ke dokter juga, tolong stop judgement yang kayak gitu. Itu menyakiti hati juga kasihan pasien kan. Terus yang kedua adalah ya tadi ketika gangguan tidur itu dia ya harus seperti apa tadi, harusnya dicari akar masalahnya. Bukan hanya simptom, sama kayak sebenarnya kalau obat tidur kan mirip kayak obat batuk sebenarnya. Tapi kan batuk kan bisa saja memang dia sekedar batuk aja, tapi juga bisa akar masalahnya ada, misalnya ada TBC lah atau penyakit paru dan seterusnya. Nggak mungkin kan kita berpikirnya dia hanya kita berikan obat batuk aja. Ledakan aja gitu. Iya, akar masalahnya ditemukanlah dan kemudian dibereskanlah kan begitu. Nah, sama gangguan tidur kan adalah simptom, dia tidurnya nggak beres nih. Yang jadi tugas buat kita dokter itu adalah menelaah dalam. Nggak cuma sekedar ini kasih obat tidur aja lah, kok masih nggak beres, tambahin lagi obat tidurnya, nggak gitu. Cara kerjanya tuh nggak boleh seperti itu lagi ya, karena itu hanya sekedar seperti obat batuk karena TBC, batuknya kok masih ada, tambahin lagi dosis obat batuknya, kan nggak begitu cara kerja. Sampai lah yang terjadi ada 9 racikan tadi. Yes. Aduh. Nanti kita lanjut lagi, Dok, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang gangguan tidur dan masih bersama dokter kami, Dr. Purkofisa Prawiroharjo, SPN, Subs NGD, konsultan PhD, spesialis neurobehavior, konsultan dari Mandaya Royal Hospital Polri. Tuh, sampai salah deh saking panjangnya ininya. Dok, kalau kita bicara tadi terapi, treatmentnya, kalau bisa jangan sampai langsung ke farmakologi dulu gitu ya. Kalau bisa ya memang polanya dulu, akarnya bahkan kalau bisa dirunut gitu. Nah, sebenarnya terapi-terapi apa yang bisa dilakukan untuk orang-orang yang punya gangguan tidur? Ya, jadi kalau terapi sih banyak ya sebenarnya. Tapi pada intinya adalah memang mengikuti tadi spektrum 3 tadi. Pertama adalah kalau saya pribadi itu saya biasa menelaah detail ya. Pertama rekam otaknya dulu, karena saya kebetulan ahli di bidang itu. Saya bisa tahu nih ini problem-problem rekaman otaknya tuh apa.
Dan kalau misalnya kita mau melakukan terapi yang berbasis otak, misalnya dikasih terapi listrik, kejut listrik atau apa, itu kita tahu area mana yang perlu dirangsang dan seperti apa, mengikuti rekaman dari si pasiennya itu. Jadi kalau rekamannya tuh seperti apa ya pola-polanya gitu, nanti kita lihat, kita bisa bikin brain mapping juga, itu kita mengikuti itu tuh bisa. Dan beberapa evidence-nya udah cukup baik untuk itu ya. Nah di luar itu juga ada semacam sugesti seperti CBT ya, terapi-terapi pendampingan seperti CBT dan seterusnya, itu juga bagus itunya. Yang lain juga ya mengikuti itu. Sebenarnya contoh sebagai gambaran aja ya, saya punya banyak pasien yang dia datangnya insomnia, dia mengatakan tidak ada masalah apa-apa. Tapi kemudian ketika direkam tidur tuh kakinya suka gerak-gerak ya, kita sebut sebagai restless leg atau periodically movement disorder. Itu kita bereskan, bagus ya. Ada lagi yang apnea, ternyata dia punya apnea, maka kita bereskan apneanya, bagus. Jadi artinya bagaimana kita memprovide seluruh sinyal tubuh yang kita detek. Jadi pertama gini sih, kuncinya pertama memang mapping dulu seluruh sinyal tubuh itu dengan kompleks, dengan detail. Jadi biasanya kalau perekaman itu, kalau di kami itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu memang ada banyak sadapan ya yang diberikan, dan itu yang sampai level paling tingginya lah kita hadirkan supaya kita analisisnya juga detail. Emang sempat nggak nyaman untuk hari itu untuk pasien dia ditemparin begitu ya, tapi biasanya kita bisa edukasi dan kita berikan stimulus supaya dia oke lah tidurnya. Nah setelah direkam itu barulah kita bekerja tuh, analisisnya kita lakukan. Kalau memang perlu follow up berikutnya periksa lab kita lakukan. Nah dari situ kemudian banyak tuh, misalnya contoh ada yang kurang magnesium, kita berikan magnesium. Ada yang kurang besi, kita berikan besi. Ada yang kurang misalnya zat tertentu ya di tubuh ya kita berikan. Ada yang dopaminnya kurang, misalnya kurang serotoninnya, kurang hormon neurotransmitter otak yang lain, itu nanti kita provide. Jadi kurang lebih begitu, dan provide-nya nggak harus dengan obat, bisa juga dengan treatment, dengan edukasi yang baik, dengan mengubah habit dan seterusnya. Di luar itu ya juga dilihat bukan hanya rekamannya tetapi juga pattern-nya tadi. Misalnya dia circadian rhythm-nya dia punya masalah karena pekerjaannya musiman tuh, lagi high intensity, kemudian dia pattern-nya berubah, kacau tidurnya, padahal udah selesai nih kerjanya tapi masih ada gejala residunya lah. Itu kita bereskannya gimana. Jadi itu memang harus komprehensif sih. Nggak boleh, saya biasanya satu pasien tuh bisa 1,5 sampai 1 jam kita ngobrol sampai dapat betul ini patternnya seperti apa. Jadi memang jadi komprehensif dan cukup kompleks juga. Yes. Jadi nggak cuma asal aja pemberiannya dengan semuanya beres dengan obat gitu ya. Iya. Ya, tidak boleh malas mikir hanya memberikan obat saja. Oh, dokter thank you. Banyak banget nih info yang bisa kita gali hari ini. Semoga bisa berguna untuk pemirsa di rumah yang mungkin sekarang masih struggle dengan masalah tidurnya, yang harusnya jadi waktu yang paling nyaman untuk bisa istirahat, tapi malah jadi struggle untuk hal seperti itu. Dokter terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan untuk bisa terus mengedukasi masyarakat. Oke pemirsa, sekian perbincangan kita di Bincang Sehati hari ini. Semoga bisa mengedukasi Anda, bisa menjadi wawasan untuk Anda, dan bisa menjaga kesehatan Anda serta orang-orang yang Anda sayangi. Dan saya tidak bosan untuk mengingatkan Anda untuk mengunduh The Eye Plus di gawai Anda untuk bisa menggenggam informasi, inspirasi kapanpun, dimanapun, dan bisa menyaksikan konten-konten unggulan kami.